Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia ini sebenarnya tidak ada masalah ya tentang Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tidak ada masalah. Justru orang Indonesia ini yang tahu kebenaran ya, bahwa memang pada dasarnya beliau berdua ini dipilih rakyat Indonesia, itu jelas loh. Itu kan sudah dilantik kemarin 20 Oktober kemarin. Masih diusik, masih dikritik, masih diserang dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan. Lah maunya itu apa? Saya kan bingung itu. Saya kira rakyat Indonesia dibuat susah. Jangan sampai rakyat Indonesia ini nanti akhirnya marah dengan beberapa orang yang suka memfitnah ini ya. Karena fitnah itu kan lebih kejam daripada perbuatan atau membunuh. Lihat, suatu saat nanti kebenaran akan terkuak ya. Kita sebetulnya tidak usah banyak ngomong, banyak cibir, banyak maki-maki, apalagi kata-kata kotor. Jelas-jelas beliau ini dipilih oleh rakyat, bahkan sudah diresmikan, sudah dilantik ya. Ini kan jelas ya, kan saya berkali-kali bahwa jadi seorang pemimpin ini tidak gampang. Kalau memang itu tidak dipilih oleh Tuhan ya, nggak mungkin dia menang. Rakyat itu, suara rakyat namanya, itu kan jelas ya, nggak bisa itu direkayasa, itu nggak bisa ya. Memang saat ini memang beliau berdua dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa ini supaya lebih baik. Tetapi kalau dipilih orang-orang yang tidak benar, apalagi pemfitnah, pembohong, yang rekam jejaknya tidak baik untuk memegang negara ini ada hubungannya dengan seorang pemimpin loh. Kalau seorang pemimpin ini kan memang betul-betul pilihan Tuhan, tidak sembarangan gitu loh. Karena yang dipimpin ini adalah bangsa besar. Seperti Indonesia ini adalah termasuk bangsa yang besar. Berbagai macam suku, berbagai macam budaya, apalagi agama, jelas. Adat istiadat. Artinya Indonesia itu harus dipimpin orang yang bisa memimpin. Ya. Kalau dipimpin hanya seorang yang ambisius, apalagi yang memimpin orang sakit hati, orang yang dendam, orang yang intinya untuk kepentingan pribadi, ambisi pribadi, tidak mungkin negara ini jadi. Ya, karena apa? Orang dendam, orang ambisi, orang yang hanya ingin menjadi seseorang atau apalagi menjadi presiden, itu tidak hanya keinginan tok, tetapi harus mempunyai rekam jejak, yaitu dari awalnya. Lah beliau berdua ini kan jelas ya, mempunyai misi-misi yang jelas untuk menjadikan Indonesia makin maju, apalagi menuju Indonesia emas. Ini kan jelas. Indonesia sudah dibangun 10 tahun oleh Presiden RI, yaitu Bapak Jokowi. Kan nyata. Itu namanya nyata, kelihatan, bukti. Kalau yang lain kan masih omong-omong, omon-omon, hanya bicara, ya kan gitu. Kalau menjadi ini, menjadi itu, saya jadi seperti ini. Tapi kalau ini kan bukti, lah diteruskan oleh Bapak Prabowo. Ini kan jelas rencana yang sangat luar biasa. Bahkan saya yakin kalau punya tujuan yang baik untuk rakyatnya, untuk negaranya, Tuhan pasti akan campur tangan
dan Tuhan akan memberkati, bahkan mengabulkan. Indonesia ini sudah lama menderita. Indonesia ini lama dijajah, itu kan menderita. Bangsa yang betul-betul dijajah itu sengsara, rakyatnya, negaranya. Nah sekarang ini zamannya sudah lain, sudah zaman merdeka, sehingga kita punya pemimpin-pemimpin yang baik, yang memikirkan rakyatnya, membangun negaranya, apalagi diteruskan sehingga tidak ada lagi nanti ada yang mangkrak. Kalau sampai ini diteruskan orang-orang yang tidak satu misi, satu visi, satu tujuan untuk negara ini, ya jelas akhirnya akan menjadi berantakan. Tapi saya yakinlah Pak Prabowo, Pak Gibran yang akan dibantu oleh menteri-menterinya, apalagi seluruh rakyat Indonesia mendoakan supaya apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi tujuan, yaitu dari beliau berdua untuk memimpin bangsa ini dengan tulus dan untuk kemakmuran keadilan rakyat, saya percaya Tuhan akan yaitu campur tangan, bahkan Tuhan akan mengabulkan seluruh doa-doa rakyat Indonesia. Ini loh yang terpenting itu, jangan hanya ngoceh melulu, jangan hanya memfitnah melulu, jangan sampai menyerang melulu, kan itu. Rakyat bosan loh mendengar itu. Ya kan, betul enggak? Rakyat itu bosan. Sekali lagi, rakyat itu bosan dengan penyerangan, dengan kebencian. Ini kan sudah kebencian-kebencian, dendam. Ini diperlihatkan. Hampir seluruh rakyat Indonesia selalu melihat. Ya, rakyat Indonesia ini sudah pintar semua, tidak bodoh semuanya. Tetapi kalau yang melihat, mendengar itu rakyat seperti ini, apalagi anak-anak kecil, ya, yang sifatnya itu kan kalau ini berulang-ulang kali untuk menyerang seorang pemimpin yang sudah dipilih ini, samarku ya, nanti rakyat itu marah gitu. Kalau presidennya marah itu atau wakil presidennya, nah, padahal ini ada hubungannya dengan yang dipimpin yaitu rakyat seluruh Indonesia. Walaupun jenengan memfitnah, walaupun jenengan menyerang, kan ya bagian dari rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat itu menderita oleh karena kita sendiri. Jangan sampai dari kita untuk kita ini akhirnya hancur sendiri. Justru monggo lah, monggo kalau kepengen jadi pemimpin, kepengen menjadi seorang yang betul-betul ingin menjadi Indonesia lebih baik, lah tunggu sajalah 5 tahun ke depan. Biarkan ini berjalan. Yang sudah dipilih yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ini tahun 2024 ini sampai tahun 2029 ini, beliau berdua, percayakanlah ini sudah dipilih rakyat, ya. Kata sudah dipilih rakyat, ya kan, jenengan bisa melihat perjalanannya ini selama 5 tahun kan gitu. Nanti kan kelihatan ini mikir rakyat atau mikir udire dewe, kan jenengan tahu. Kalau memang mikir udire dewe, ya jenengan bisa nanti, ya kan, protes kan begitu, atau ngomong boleh. Tapi ini belum sudah kakean ngomong terus, kan untuk apa? Jangan sampai membuat gaduh terus, akhirnya pemerintah ini tidak kerja, hanya dicekoi rakyat Indonesia, ya, dipamerke hal-hal yang buruk. Saya sebagai rakyat Indonesia, selaku, ya, kita ini kan selaku rakyat. Selaku itu berarti kan seakan-akan rumongso rakyat Indonesia. Kalau tiap hari hanya mendengarkan itu, saya bosan. Ya, justru makin diserang, ya, pemimpin berdua ini antara presiden wakil presiden akan dibela rakyat. Sudahlah. Makanya Pak Jokowi selalu ngalah, rebutan ngalah. Akhirnya menang toh. Tapi kalau jenengan semua yang merasa menang tapi tidak punya
kemampuan apa-apa, ya akhirnya jadi pecundang, kalah sampean. Saya kan pernah mendengar itu. Jangan melawan orang benar, orang jujur, kalah kamu. Karena apa? Yang membela Tuhan. Sudahlah, hentikan. Justru kita bersyukur, kita berdoa, mendoakan. Ya, jangan sebarkan kebencian ini terus-menerus. Ya, nanti jenengan akhirnya yang melawan tidak hanya rakyat loh itu nanti. Ya, apa yang penjenengan lakukan itu akan namanya kata tabur tua. Sopon nandur bakal ngunduh wong pakarti. Kalau sampai menimpa ke penjenengan bi, yang mengolok-olok, yang membenci, yang menyerang itu, ya, semua itu sudah terlanjur seperti ini. Wis kebacut, artinya wis pancen dadi tenan. Jenengan menilainya jangan sekarang, tetapi lihat nanti. Sekarang ini kan belum bekerja, presiden, wakil presiden. Lihat nanti apakah benar atau tidak. Jenengan bisa melihat. Kalau hanya bicara, setiap orang bisa bicara. Tetapi lihat nanti kenyataannya, itu saya baru acungi jempol. Itulah yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Ya, Indonesia kan tetap jaya. Jaya. Semua rakyat Indonesia seneng nek podo rukun. Itu aja. Terima kasih. Tuhan memberkati.